terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat
katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari serukan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Tuhan setiap pengampunan, Yesus, Yesus yang ku percaya, yang ku pegang, hanya Kau saja, hanya Kau saja. Kau yang ku damai, Kau yang ku inginkan. Oh haleluya, and we worship you Lord. Terima kasih Tuhan, and we worship you. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, and we worship you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang ku alami. Terima kasih. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang terus Bapa menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab hati kami mau percaya Tuhan, sebab hati kami mau dengan sungguh percaya meski mata kami belum melihat keajaiban yang Engkau janjikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, dengan semua janji firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan ketika kami boleh menanti-nantikan janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan, iman harap kasih kami Tuhan di hadapan-Mu sekali lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Oh haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
beriman, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan pada Tuhan, walaupun gunung berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Katakan, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan pada hatimu, jiwamu, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah. Katakan pada masalahmu, katakan dari apa yang Kau pergumulkan, sebab apa yang Tuhan kasih, kita mau percaya. Oh, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes Lord, biarlah ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan dengan sukacita di hadapan-Mu, sebab hanya kepada Engkau kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih, kami mau bersukacita sebab Engkau Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Yang siap bersukacita katakan amin. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari kita mau bersukacita lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung
Siapa percaya kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa? Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan shalom, bersukacita dalam Tuhan. Amin. Siapa yang percaya dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sekalipun gunung-gunung belum beranjak. Jangan sampai beranjak ya, kalau sekarang gempa berarti ya. Namun kita percaya masalah kita mungkin masih ada, namun kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Dari setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan kita. Amin.
mau bertepuk tangan. Dalam buku terbuka sukacita. Katakan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Mari jemaat angkat suaramu. Katakan. Temukan sukacita, yes. Katakan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Yes, Lord. Yang mau katakan. Kaulah sukacita, say, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya. Haleluya, coba bersukacita, katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan.
Biarlah sukacita surga yang daripada Tuhan boleh ada dalam hidup kita. Amin. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Karena tadi dibilang, meskipun kita jatuh, meskipun kita berbeban berat, namun ketika kita masih di dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan terus menopang kita. Amin. Meskipun mungkin saat ini kita ada berdosa yang kita tidak sengaja atau kita jatuh di dalamnya, jangan pergi dari Tuhan. Amin. Kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini, ya satu-satunya harapan kita. Amin. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, yes Lord. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Lord, Engkau Tuhan yang kami percaya. Engkau menjadi tumpuan harapan kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang memegang hidup. Hari-hari kami Tuhan sudah tertulis. Bahkan sebelum satu hari pun kami jalani. Engkau yang menulisnya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang merancangkan segala yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami mau percaya hari ini adalah hari yang baru yang Kau jadikan. Kau buat kami baru Tuhan di hadapan-Mu. Kau buat hati kami baru di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kau mengurapi umat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terima semuanya dengan hati dan telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terima semua berkat yang daripada Engkau Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dan percaya katakan, amin. Thank you. Shalom saudara. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, siapa yang diberkati sore hari ini? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sore hari ini, ya saya sampaikan tema yang sama, saudara. Ya, bicara soal kembali ke titik nol. Tolong dipersiapkan PowerPoint-nya, saudara. Sebuah tema yang mungkin bagi saudara sesuatu apa itu kembali ke titik nol, saudara. Ya. Kalau bicara soal kembali ke nol, maksudnya saudara apa? Konotasinya apa? Ya katanya Pak Ayu Pertamina, benar saudara. Saudara kalau ngisi bensin itu kan mesti, nah ini gambarnya saudara. Ya mbaknya atau masnya pas bilang nol Pak ya. Ya. Coba misalnya saudara itu enggak, meterannya itu enggak nol, saudara pasti protes lu, Pak itu nolkan dulu, ya kan bener enggak? Atau saudara pasrah aja sakarmu wis mbok isi berapa terserah, enggak ya? Kita pengennya nol saudara. Ya, tetapi dari peristiwa ini, maksudnya dari cerita ini sebenarnya gini saudara, kebanyakan manusia itu seringkali menilai seseorang itu dari apa yang dimilikinya, benar enggak? Bajunya mahal, nah, itu artinya orang ini bernilai, orang ini sesuatu banget gitu ya. Wah tasnya dari Louis Vuitton, bukan Louis Vuitton saudara ya. Saya pernah guyonan di panitia, saya kasih Louis Vuitton saudara, bukan Louis Vuitton. Ya mungkin yang bermerek, ya, yang bermerek, tas yang bermerek. Kemudian apa? Oh mobilnya, oh harganya mobilnya ini, wah 700 juta misalnya. Wah sesuatu yang kalau semakin digitnya itu, angka yang dimilikinya itu semakin besar, itu kita anggap manusia itu, orang itu bernilai saudara. Apa yang dipakainya, kebanyakan orang seperti itu saudara. Tetapi kita enggak mau kalau dalam keadaan nol, semuanya serba biasa aja lah. Ya, kita menganggap orang itu sesuatu banget tanda petik ya. Kalau mereka itu memakai sesuatu yang harganya mahal saudara. Rumahnya mahal, wah berarti orang ini orang yang istimewa, orang yang berada, orang yang hebat. Ya. Tetapi sekali lagi saya kembali bahwa semua orang itu tidak mau yang namanya kembali ke titik nol. Nol itu kan kosong, saudara, zero. Ya, nol itu kosong, tidak ada apa-apa, saudara. Sore hari ini saya akan menyampaikan, bukan menyampaikan, sebenarnya gini, kita perlu merefleksikan diri kita, saudara. Ya, kita refleksi. Ya, kadang kita nggak sadar, saudara. Termasuk saya, seringkali kita nggak sadar, ya, akan kesalahan yang seringkali masih kita lakukan berulang-ulang, saudara. Ya, kesalahan yang berulang-ulang itu contohnya apa? Ya, misalnya saudara ngomongan yang ngelantur, ya. Kemudian apa lagi? Mudah untuk menghakimi, ya. Kemudian apa lagi? Kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, misalnya suka terlambat, ya. Janji nggak selalu tepat, ya. Diulang-ulang, merasa nggak salah, saudara. Ya, apalagi? Misalnya saudara berkhianat, gitu ya. Misalnya saudara nggak setia. Mungkin bisa terhadap pasangan saudara, terhadap mungkin juga terhadap teman-teman saudara, relasi saudara. Ya, seringkali kita lakukan tanpa sadar itu kesalahan yang masih berulang-ulang. Ya, bahkan kita nggak sadar juga kebiasaan, saudara. Saya tulis di sini, kita nggak sadar akan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya
hal kemalasan, ya, nggak mau mengupgrade diri kita, saudara. Ya, kita tuh kalau nggak mengupgrade diri kita akan kalah dengan dunia, saudara. Ya, soal ketepatan waktu, misalnya soal apa, tentang konsisten, ya, tentang kadang-kadang kita suka mengkritik, egois, mementingkan diri sendiri itu tanpa sadar kita melakukan kebiasaan yang berulang-ulang, ya. Bahkan itu pun bisa menghambat pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau saya katakan bahwa hidup kita ini nggak bisa kita tuh terlepas, pokoknya karepku wong, aku gak keluargamu, aku gak siapa-siapa, gak apa-apamu. Kadang-kadang kita egois. Kita melakukan sepertinya itu benar bagi kita, saudara. Tapi itu justru itu merugikan orang lain. Ya, contohnya tadi, nggak tepat waktu, misalnya males, ya, nggak mau belajar. Dalam contoh aja, yang ya kita lihat di sini, misal hal musik, ya, kita kan band misalnya, grup band. Kalau dari ketiga ini, contoh aja ini, ya, yang satunya nggak pernah belajar, kira-kira pengaruh nggak dengan yang lainnya, misalnya saudara? Nyanyinya misalnya kok fales toh, kok nggak mau belajar, waktunya gini, kamu terlambat. Wes pokoknya aku nyanyi, sepenting aku layani. Tuhan melihat hati, loh, saudara, itu pengaruh, saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak mau belajar, males, nggak bisa mengupgrade diri kita, itu menghambat pekerjaan Tuhan. Semuanya berdampak, saudara. Dalam skop kecil aja, hubungan suami istri, dalam keluarga. Kalau satu orang melakukan kesalahan, efeknya semua keluarga kena getahnya, saudara. Benar nggak, saudara? Anak saudara mungkin nakal di sekolah. Anak isopo tuh gurunya mesti gitu. Oh, wong tuane iki. Sange jengkelnya mungkin gurunya, oh, gak tuh dididik iki. Kok omongannya misuh-misuh. Nah, itu kan anaknya yang salah tapi yang kena keluarganya, saudara. Efeknya itu ke yang lainnya. Ya, kalau ada peribahasa setitik nila rusak susu sebelanga. Nah, makanya kita enggak boleh egois, saudara. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang hal di atas itu membuat Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan enggak mau memakai lebih lagi. Saudara dikasih kesetiaan yang satu aja, perkara yang satu aja enggak lulus, mau minta yang banyak. Seperti talenta, saudara. 1, 2, dan 5. Yang 5 ditambahi lagi, yang 1 disimpan, saudara. Enggak mau dikembangkan. Ini kan artinya kita jahat, saudara. Tuhan kan katakan kamu hamba yang jahat. Tuh, Tuhan tuh enggak main-main, saudara. Kalau ngomong jahat ya jahat, kalau ngomong baik ya baik. Tuhan tuh memuji itu enggak. Alkitab itu apa adanya, saudara. Alkitab itu apa adanya. Enggak ditutupi. Kalau jahat ya jahat, kalau baik ya baik. Bahkan Tuhan memuji, pernah toh Tuhan memuji perempuan Sirofenicia kalau salah. Ya. Mereka mohon-mohon supaya ditolong, ya. Bahkan Tuhan katakan anjing aja apa rempah-rempah itu ya, nanti dia remah-remah. Ya. Itu dihina sama Tuhan, tapi perempuan dari Sirofenicia ini tetap bertahan, saudara. Ya. Artinya dia punya kerendahan hati untuk mau berubah. Hidup kita juga harus punya kerendahan hati, saudara, untuk mau berubah. Kemudian apa lagi? Saya tulis mengapa, seringkali kita kan enggak merefleksi diri kita. Mengapa ya rohaniku kok enggak maju-maju ya, kok stuck saja, enggak mengalami peningkatan. Ya, aku kok seperti masih kekanak-kanaan. Ingat jemaat di Korintus, saudara. Di awal-awal itu Paulus memuji, bahkan dia mengatakan hebat Korintus tuh, jemaat Korintus. Kenapa kok hebat? Dia punya karunia yang bermacam-macam, semua lengkap jemaat di Korintus. Ada karunia-karunia, saudara kalau baca di Korintus tuh ada disebutkan ada karunia-karunia semua lengkap, saudara. Tetapi satu hal, Paulus katakan mereka masih kanak-kanak, saudara. Sikapnya seperti kanak-kanak, saudara. Buktinya apa? Mudah untuk berselisih, iri hati, gep-gepan, golongan-golongan dari Paulus, Apolos. Ya, itu artinya kekanak-kanakan, saudara. Enggak mau dibentuk, sayangnya itu, saudara. Nah, Tuhan tuh menghendaki kita gerejanya itu karena kita kan disiapkan sebagai mempelai, saudara. Enggak ada orang mau menikah itu anak-anak, satunya udah dewasa anak-anak, itu melanggar undang-undang, saudara. Apalagi di bawah 17 tahun kan ada undang-undangnya, enggak boleh nikah, saudara. Sama kalau kita tuh masih kanak-kanak, gereja enggak siap dipertunangkan dengan mempelai pria, Kristus. Ya kita enggak bisa,
istilahnya gadok saudara. Tidak bisa kita jadi mempelai Kristus. Gereja ini kan mempelai wanita yang dipersiapkan. Makanya persiapan itu sesuatu yang saudara jangan remehkan saudara. Persiapan dalam hal apa aja saudara. Sepertinya persiapan gitu aja. Tapi itu benar-benar persiapan itu bukan soal rohani saja. Saudara kalau mau berangkat ke Surabaya atau ke liburan, persiapannya apa? Mikirnya gimana? Tasku apa tak bawa? Baju berapa? Oh aku nginep seminggu. Saudara ngitung aja, seminggu itu bajunya berapa? Siapkan apa aja? Bukan malam itu tapi jauh hari kita sudah persiapan. Oh aku akan pergi lama. Aku akan meninggalkan rumah lama. Paling tidak kita persiapan. Itu hal yang sepele saudara. Begitu juga dalam hal rohani kita perlu persiapan. Ingat 5 gadis bodoh dan bijaksana. Itu juga enggak persiapan saudara. Enggak disiapkan minyaknya. Mereka enggak ngerti tiba-tiba dikatakan Alkitab. Mempelai datang. Yang 5 ini bijaksana sudah siap. Siapnya apa? Siap minyak. Jangan yang bodoh ini. Gedandapan saudara, bahasa Jawanya itu gedandapan saudara. Waduh sampai dia minta, aku kasih sedikit. Enggak mau saudara. Karena enggak siap. Makanya kita katakan hidup ini adalah sebuah kepercayaan saudara. Saudara dipercaya apa sama Tuhan? Ayo persiapkan saudara. Saya menyampaikan firman juga persiapan saudara. Persiapannya bukan malam tadi belajar sampai pagi, enggak saudara. Setiap hari saya persiapan saudara. Saya perlu banyak membaca firman Tuhan. Siap sedialah ketika saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu firman. Saudara harus siap. Karena kita ini dikatakan Alkitab kita surat Kristus yang terbaca. Yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau perkataan kita enggak perkataan menguatkan, perkataan untuk memotivasi yang supaya iman kita bangkit. Bukan perkataan kutuk, bukan perkataan kritik. Ya Tuhan enggak pakai kita saudara. Kemudian apa lagi saudara? Masih gagal dalam hal kerendahan hati saudara. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan saudara. Ya, dikatakan gagal dalam hal rendah hati, senang dipuji. Ya, banyak orang memang manusia tuh dasarnya harus maksudnya perlu ya namanya kayak dikasih apa istilahnya bahasanya itu dikasih apresiasi. Nah, ya enggak salah saudara. Tetapi seringkali yang jadi salahnya kita pengennya selalu dipuji itu saudara. Artinya kita berbangga dengan apa yang kita punya saudara. Mungkin prestasi saudara kita bangga-banggakan, kita buat sombong-sombongan saudara. Kebanggaan, mencari perkenanan manusia atau bahasa sekarang itu validasi saudara. Ya. Kita tuh manusia sekarang ini akhir zaman tuh fenomenanya butuh validasi, pengakuan saudara. Di gadget saudara setiap pagi kan mesti biasanya kan ada yang suka ya pamer bahasa kasarnya pamer saudara. Ya. Saudara macet aja pamer, mungkin sakit perut dimasukkan status. Hari ini aku sakit perut. Tiba-tiba hujan sehingga aku tidak bisa kerja lah misalnya kayak gitu contohnya. Kabeh suruh lihat supaya iki loh aku kayak gini loh. Betapa malangnya nasibku misalnya kayak gitu saudara. Ya, kena berkat suamiku, kena gamparan suamiku misalnya kayak gitu. Ya, macam-macam. Sehingga membuat orang tuh ternyuh gitu ya. Ayo toh tolong aku, ayo toh kamu berempati dengan aku. Ya, saudara itu bukan artinya itu bukan pamer saudara. Itu mengeluh supaya orang lain tuh supaya mau tahu hati kita waktu itu. Perasaan kita bagaimana. Saudara, hari ini saya pengen supaya kita tuh gini saudara. Belajar untuk mereset hidup kita. Saudara tahu reset apa? Reset. Tindakan itu apa? Reset itu kalau mengatur ulang lah. Gampangannya mengatur ulang. Saudara. Ayo kita kelola kehidupan kita saudara. Ya, bahkan pemazmur katakan apa? Selidiki aku enggak ngerti. Coba kita lihat Mazmur 139. Ini kata-katanya baik saudara. Dia doanya kepada Tuhan orang yang gini saudara, terbuka di depan Tuhan. Orang yang mau dikoreksi Tuhan ini seperti ini saudara, pemazmur ini. Dikatakan apa? Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Kadang-kadang kita enggak mengenal diri kita sendiri saudara. Benar enggak? Manusia itu kadang-kadang enggak mengenal dirinya sendiri saudara. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari awal tadi saya katakan bahwa kenapa toh kita perlu merefleksi diri kita supaya kita tuh enggak sombong saudara. Setiap hari kita minta direset sama Tuhan. Reset, diatur ulang.
Tuhan jangan-jangan aku ini sudah sombong. Jangan-jangan aku ini melakukan ini karena aku sendiri nggak ngerti. Loh, manusia itu kadang nggak ngerti apa yang menjadi kebutuhannya, saudara. Saat nanti aku ini butuh apa tuh? Saudara, doa-doa itu belum tentu itu kebutuhan saudara. Jangan-jangan itu hanya gengsi kita, saudara. Makanya benar tadi coba dibuka. Kita perlu ini saya tulis, ayo kita banyak ngaca biar nggak ngaco hidup kita, saudara. Ngaca, saudara, pagi hari ini tadi berangkat ke gereja sudah ngaca atau belum, saudara? Mosok belum ngaca. Loh, aku kok berantakan rambutku berangkat gereja, nekat, saudara. Siapa yang berlama-lama ngaca, saudara? Tanda apa, tanda? Kok tertawa? Makanya saya tulis ngaca biar nggak ngaco hidup kita, saudara. Ya ngaca itu maksudnya gini, saudara. Kita ngaca apa toh? Bukan ngaca secara ini kaca ini, saudara, tetapi ngacanya firman Tuhan. Ngaca kita tuh firman Tuhan. Oh, aku ini kok ternyata masih sombong ya. Saudara baca firman Tuhan, bandingkan dengan firman Tuhan. Oh iya, aku ternyata nggak sabaran ya. Kenapa? Berarti aku kurang percaya ya. Itu kita ngaca, saudara. Kalau kita nggak banyak ngaca, berlama-lama ngaca firman Tuhan, hidupmu pasti kacau, saudara. Ngaco, saudara. Ngaco keluargamu, ngaco mungkin hubungan relasimu, ngaco gereja, bisa jadi, saudara. Benar nggak, saudara? Mungkin banyak di sini gereja, maaf saja, gereja dibikin pelarian, pelayan dibikin pelarian, timbangannya sumpek, bojo aku tak ning gereja. Timbangannya sumpek aku tak ngelayani loh, saudara, itu pelarian, saudara. Hati-hati, saudara. Nanti sudah datang ke tempat ini, sesuatu yang pahit itu sudah tularkan kepada jemaat. Itu makanya akar kepahitan itu menimbulkan kerusuhan, Alkitab katakan. Makanya hati-hati dengan kepahitan, hati-hati dengan hati yang marah, hati yang rasanya dongkol gitu, saudara. Ahab itu, saya pernah cerita kitab Praja-Raja, saudara ya. Ahab, istrinya siapa? Isabel. Dia marah, saudara, orang raja, kekanak-kanakan. Pengen apa, saudara? Pengen kebun anggurnya Nabot, gak dituruti sama Nabot. Dia mukanya muram, gak gelem makan, saudara. Kayak anak-anak, saudara. Istrinya tanya, kenapa kok muka muram? Nah, aku pengen kebun anggur kok gak dikasih. Ya, saudara, bacalah, saya enggak bahas soal itu, saudara. Kembali ke ngaca tadi, saudara. Ya, kita lebih lama ngaca supaya hidup kita enggak semakin mengaco, saudara. Ya. Ngaca ke firman Tuhan supaya kita bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Oh iya ya, aku ini enggak sabaran ya, belajar. Ya, aku mau belajar. Mereset hidup kita, mengatur ulang. Aku enggak bisa apa lagi supaya semua yang bisa diusahakan kita usahakan. Aku kok kurang komunikasi ya. Ya ini kita cek and recheck. Iya, aku kelemahanku kok. Aku sepertinya kok orangnya kok terlalu diam, terlalu cuek. Nah, kita belajar lagi, saudara. Soal hubungan komunikasi. Ya, mungkin hari ini saudara mengalami komunikasi yang macet dengan keluargamu, dengan dengan relasimu, dengan istrimu, atau suamimu, atau anak-anakmu. Ayo kita ngaca firman Tuhan. Yang bisa diusahakan kita usahakan supaya lebih baik lagi. Selama kelihatan berarti masih bisa dibenahi, saudara. Ya, mari itu bagian-bagian yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Refleksi diri kita, apa toh yang jadi kekurangan saya? Ya, makanya kembali ke titik nol, nanti kita sudah akan tahu, saudara. Ya, terus next, saudara. Saya tulis, saudara ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan pulang ke asal, saudara. Ya, makanya dari nol ke nol. Maksudnya apa? Kitab Kejadian itu kan disebutkan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Benar nggak, saudara? Ayat ini ayat firman Tuhan. Pengkhotbah juga katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya Anda ini debu, saudara. Sing mbok sombong nopo, saudara. Next, coba Mazmur kita lihat. Apa yang dikatakan Mazmur? Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Siapa yang suka dengan debu? Nggak mau. Mejaku kotor, debunan, buang. Debu itu enggak berarti, saudara. Enggak ada nilainya. Kita tuh dari debu. Saudara gosok, coba saudara gosok badanmu. Kan keluar ada bolotnya, saudara. Jadi artinya kita tuh dari tanah. Yang kita banggakan apa? Tanah itu bicara soal apa? Debu itu sesuatu yang
mudah hancur, kecil, tidak kelihatan, diinjak-injak. Kita sudah dihancurkan oleh dosa kita, saudara. Makanya Tuhan ingatkan, kamu ini dari debu loh. Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan, saudara? Banyak orang cari muka, cari validasi, cari perkenanan manusia. Kembali ke titik nol, saudara. Yang pertama, apa tuh titik nol itu? Titik nol itu gini, saudara. Kesadaran akan siapa kita di hadapan Allah. Tadi kita di Alkitab katakan apa? Pemazmur, kamu ini debu. Sadar nek kita itu siapa kita di hadapan Allah. Ya. Memang dalam perjalanan kehidupan kita pernah enggak kita berada dalam titik yang pernah gimana? Maksudnya gagal, saudara. Siapa yang di sini enggak pernah gagal? Ada yang enggak pernah gagal? Aku selalu berhasil, Pak. Mulai dari TK sampai mahasiswa sampai jadi orang. Bahasanya jadi orang. Sedangkan orang-orang kan katakan, kowe dadi apa? Aku jadi orang. Aku sudah bekerja. Berarti sebelumnya belum jadi orang, saudara. Saya pernah ngomong-ngomong sama teman saya, saudara. Ngomong, dia tanya dulu, "Piro anakmu piro?" Aku belum punya anak. Lah kamu, anakmu kan 3 toh, saya ingat. Iya. Ya yang pertama wis dadi wong. Duh, wis dadi wong. Berarti sebelumnya tak guyoni, sebelumnya dadi wong, dadi kethek. Ndak, maksudnya jadi orang tuh wis kerja. Yang satu di Jakarta di perusahaan asing. Yang kedua belum jadi orang. Masih belum punya kerjaan. Berarti orang punya kerja itu sudah jadi orang, saudara. Saudara kalau nganggur berarti belum jadi orang. Itu prinsipnya orang yang di luar firman Tuhan, di luar Tuhan, saudara. Mereka orang dunia menganggap jadi orang itu orang yang sudah punya kerjaan, punya rumah, punya mobil, anaknya baik-baik saja, itu jadi orang, saudara. Ya, makanya saudara kalau belum punya rumah itu belum jadi orang. Enggak, saudara ya. Jadi yang pertama, ayo kita sadar, titik nol itu adalah kesadaran kita akan siapa kita di hadapan Allah. Titik nol itu bicara soal apa? Mungkin usahamu hari ini gagal. Waduh, hubungan nikahku gagal. Aku loh wis kawin ping 7 loh gagal terus. Misalnya, saudara. Nanti saya coba ke-8 gimana? Semua dicoba. Titik nol itu datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi gagal usaha. Paling banyak kan gagal usaha. Loh kamu enggak kerja? Ya gagal aku di PHK. Tiba-tiba di PHK. Terus apalagi? Aku habis kehilangan orang tuaku. Orang tuaku dipanggil pulang. Nah, itu titik nol kita, saudara. Ya, ada sesuatu yang berubah. Kebanggaan kita lenyap. Gampangnya gitu. Yang tak bangga-banggakan orang tuaku loh, sudah dipanggil pulang. Yang tak bangga-banggakan anakku loh, kok gak mau mengerti aku. Seolah-olah meninggalkan aku. Rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu kita sedang dalam titik nol, saudara. Harapannya sudah, wes gak ada harapan, no hope. Wes gak mungkin isolah, apa yang tak lihat, yang bisa tak harapkan apa. Seperti Ayub, di dalam kitab Ayub itu, mungkin waktu itu dia sudah titik nol, sudah benar nol, bahkan minus. Anaknya semua mati, harta kekayaannya entek ludes dalam waktu 1 malam, saudara. Bayangkan, saudara. Anaknya berapa waktu itu? Semua, tiba-tiba hari itu peti matinya 10 sudah jajar sama di depan Ayub. Saudara, 1 peti mati aja orang nangisnya bertalu-talu, saudara. Itu 10 loh. Mayatnya 10 depan Ayub. Anaknya semua mati dalam 1 hari. Belum ternaknya. Belum dia kena borok. Belum lagi dia dikutuk sama istrinya. Loh, bayangkan, saudara. Itu titik nol, minus sebawahnya nol, saudara. Tetapi Ayub akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Ini titik nol yang seringkali kita hadapi, saudara. Kebanggaan kita apa? Mungkin suami saudara jadi kebanggaanmu. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Apalagi perusahaanku, aduh bangkrut usahaku, dibujuki orang yang tak bangga-banggakan, yang tak aku harapkan, tak bangga-banggakan, aku bangga dengan usahaku, tokoku dulu 5 jadi 7. Tiba-tiba dalam sekejap semuanya lenyap. Itu kan artinya kita dalam titik nol, saudara. Banyak hal, saudara. Ya. Makanya Tuhan ingatkan, saudara. Ketika kita dalam titik nol itu jangan kita mengingat masa lalu kita. Coba kita lihat Yesaya 43. Yesaya 43 18. Yesaya 43 18.
Firman Tuhan mengatakan apa? Nah ini, jangan apa? Coba dibaca surah Yesaya 43 ayat 18. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Tuhan katakan apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, ojo eling-eling masa lalu. Ayo kita, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Dalam titik nol itu bukan berarti kita harus putus asa. Kita harus, kalau Pak Gembala, Pak David katakan dulu, tuwer-tuwer. Ya, merenungi nasib. Tuhan katakan, ayo aku buat sesuatu yang baru. Sesuatu yang berubah ketika kamu mereset hatimu. Menata ulang kehidupanmu. Bukan berarti kehilangan itu Tuhan galak, Tuhan jahat. Tuhan menghukum, enggak saudara. Ingat Musa, ketika dia harus lari dari Mesir karena dia membunuh orang Ibrani. Dia pelarian dari pangeran yang dibangga-banggakan oleh Firaun. Dia harus lari ke Midian. Saudara. Midian itu artinya proses pemurnian. Berapa tahun dia di Midian? 40 tahun. Saudara. Kemudian Tuhan bersihkan, gambarannya Tuhan sedang melepaskan keakuannya Musa. Musa ini orang yang bisa jadi dia waktu itu sombong. Saudara. Belum dibentuk. Bahkan Tuhan belum katakan Musa ini orang yang lembut hatinya. Dia orang kerajaan. Mau apa aja anak raja ya bebas saudara. Mau membunuh ya enggak masalah saudara. Mau apa kepada kuli-kuli waktu itu orang Ibrani itu. Mau disuruh apa aja ya harus taat sama Musa. Karena dia kan pangeran Allah. Bukan pangeran Allah, pangerannya Firaun saudara. Tapi Tuhan izinkan dia harus melepas pakaian Mesir tanda petik. Melepaskan kesombongannya. Itu menggambarkan kekuatan diri kita. Mungkin saudara, kalau kita sedang dalam titik nol tuh siapa tahu saudara mungkin terlalu sombong, terlalu bangga dengan pencapaian saudara. Sehingga kita lupa siapa yang membuat semua itu saudara. Makanya Tuhan katakan dalam kitab Ulangan apa? Akulah yang membuat kamu kuat untuk bisa apa? Berikan kekayaan, ya. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kadang-kadang manusia itu enggak kuat loh diberkati, saudara. Benar enggak, saudara? Manusia itu enggak kuat diberkati, seringkali gitu, bukan kadang-kadang, seringkali, saudara. Awalnya, aku doa puasa, aku ikut ibadah, rajin. Tapi suatu ketika Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit dari hal yang mungkin tentang ekonomi kita dipulihkan sedikit demi sedikit. Akhirnya kita lupa, kita mengurangi jam-jam doa kita mengurangi ibadah kita mengurangi hal-hal yang harusnya kita tambah semangat, tambah bersyukur pada Tuhan. Karena berkat itu bukan akibat sebenarnya, berkat itu sebab saudara. Kitab Kejadian pasal pertama ayat 26, 27, 28, saudara baca saudara. Awal Tuhan berfirman itu di kitab Kejadian pasal ke-26, pasal 1 ayat 26 sampai 28. Aku memberkati engkau. Itu mandat ilahi saudara. Berkembang biaklah, artinya bukan berkembang biak, be fruitful, berbuah, bermultiplikasi, taklukkanlah bumi. Itu Tuhan memberkati kita saudara. Jangan saudara, aku cuma punya ini. Saudara kalau orang tanya, kamu gimana hidupmu? Sangat diberkati. Saudara kalau kita katakan, kamu gimana hidupmu? Sangat diberkati. Kita tuh dikatakan hampir sama seperti Allah. Siapa yang memberi nama binatang waktu itu? Tak tanya saudara. Tuhan apa Adam? Yang memberi nama hewan waktu di Kejadian siapa? Adam. Bagaimana hikmat Allah kepada Adam saudara? Kalau kita katakan, aku menciptakan kau serupa dan segambar dengan kita. Artinya kita hampir sama seperti Allah. Diberi karunia hikmat, kemampuan Tuhan. Ayo kita kelola saudara. Ayo kita usahakan. Yang kedua, titik nol itu bicara soal apa saudara? Tempat di mana kita disadarkan kembali bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya, kitab 2 Tawarikh 29 itu cerita tentang Daud. Pada waktu Daud dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan apa? Ya Tuhan punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Saudara bisa nyanyikan ayat ini saudara. Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punyamulah kehormatan,
kemasyuran dan keagungan. Dan nanti baca di 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 14 sampai 15. Dia katakan apa? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya. Ini saudara. Ini Daud, orang yang rendah hati. Makanya Alkitab katakan Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang low profile. Orang yang ditegur sama Nathan waktu itu, dia langsung bertobat. Saudara. Dia mengakui dosanya. Ketika dia berzina dengan Batseba, dia mengakui kesalahannya. Langsung saudara. Padahal dia raja. Raja itu kan punya hak mengelak, bisa. Siapa kamu nunjuk-nunjuk aku? Bisa kan? Dia raja kok. Kekuatannya tanpa batas. Ya, kuasanya tanpa batas raja. Mau apa aja, tapi dia mau apa aja bisa. Tapi dia ditegur Nathan, kamu berdosa kepada Allah. Langsung dia bertobat. Yang ketiga saudara, titik nol tuh bicara soal apa? Kita tuh kita tuh ibaratnya kita sedang memakai topeng dan kebanggaan kita saudara. Kebanggaan kita runtuh hingga yang tersisa hanyalah diri kita yang rapuh. Kita tuh sadari bahwa kehidupan kita tuh rapuh saudara. Tadi pemazmur katakan kita tuh debu. Debu itu tidak ada nilainya saudara. Debu itu kalau bisa dihindari. Saudara suka di rumahmu ada debu saudara? Tidak suka saudara. Disulai ben bersih. Dihindari. Bahkan dikatakan Yakobus katakan apa kita tuh? Coba next. Manusia itu seperti apa? Kitab Yakobus katakan kita tuh seperti uap. Saya tidak cukup waktu untuk membaca saudara. Saudara baca ya, catat aja Yakobus 4. Kita tuh dikatakan digambarkan seperti uap. Kita tahu uap. Uap itu lama enggak munculnya saudara? Saudara kalau rebus air itu kan keluar uap tuh. Sebentar toh, hus, hilang. Enggak ada uap itu permanen, enggak ada. Pernah yang di sini tahu uap itu permanen? Enggak saudara, uap itu langsung hilang. Itu manusia. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 7, sepertinya kita tuh zero, tidak punya apa-apa. Saudara lihat coba 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kita dipanggil pulang itu sudah ada yang pernah tahu di dalam misalnya tutup peti gitu kan masih dikasih kesempatan untuk ngasihkan apa? Minyak gitu kan. Saudara lihat enggak mayatnya itu bawa sertifikat rumah. Atau mungkin bawa apa sudah kunci mobil. Atau apalagi kebanggaan sudah HP-nya dibawa, benong kok mungkin bisa telepon-teleponan kalau kangen. Di mana mami? Kalau misalnya yang maminya meninggal. Tidak ada saudara, dikatakan tidak membawa apa-apa saudara. Makanya kita tuh sepertinya kita sedang pakai topeng, kita lepas kebanggaan kita lepas saudara. Ya semua itu fana. Bahkan Mazmur 103, pemazmur katakan apa? Mazmur 103 ayat 15. Kitab Mazmur 103. Kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-15. Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput. Rumput itu enggak lama saudara diinjak itu wis langsung gepeng, sudah langsung mati saudara. Langsung layu. Seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi. Hus kena angin lenyap. Itu manusia saudara. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi ayat yang ke-17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya yang kekal itu kasih Tuhan saudara. Makanya jangan meninggalkan Tuhan saudara. Semua akan lenyap, bahkan tempatnya lupa. Kalau sudah dilupakan orang, jangan marah saudara. Ya, karena kita tuh tidak kekal. Gampang orang melupakan kita. Gampang orang, siapa ya itu dulu ya? Mungkin berapa tahun sudah lupa. Itu manusia kita. Makanya Tuhan seringkali membiarkan kita kembali ke awal. Supaya kita mengingat sumber kehidupan kita hanyalah di dalam Kristus. Itu sudah, supaya kita mengingat tadi loh. Jangan kita bangga. Ya, Tuhan akan runtuhkan semua sudah. Ya, di sini titik balik rohani dimulai sudah. Ya, kesadaran penyerahan, ketaatan kepada Allah saja saudara. Kemudian
Next, saudara. Saya tulis, saudara. Kapan kira-kira manusia itu kembali ke titik nol? Ya, kapan manusia itu kembali ke titik nol? Next. Ya. Yang pertama, saudara, kalau sudah lihat kitab Mazmur 73. Mazmur 73 ini, ayat pertama ini Asaf, ya, Bani Asaf. Mazmur itu dia ceritanya dia iri hati, dia punya hati yang cemburu kepada orang fasik. Ya. Dia melihat orang fasik itu kok sepertinya hidupnya kok baik-baik saja. Tidak pernah sakit, gemuk-gemuk dan segar. Ya, seolah-olah nggak ada kesusahan, seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Lah kalau aku sudah percaya Tuhan, kenapa kok hidupku sepertinya jadi orang yang malang sedunia. Malang di kota Malang Batu, sudah. Malang, sudah. Sepertinya aku ini kok dihukum sama Tuhan. Persoalan kok tiap hari ada aja. Ayat yang ke-21 kita lihat, Mazmur 73 21. Dia katakan apa? Mazmur 73 ayat 21. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara pernah enggak sakit mah? Ini seperti pemazmur, aku rasanya pinggangku seperti tertusuk-tusuk sakit. Orang kalau stres itu pasti punya sakit mah, benar saya? Seperti orang tertusuk-tusuk, perutnya kayak ditusuk gitu, sakit. Saya pernah ngalami itu, sakit bukan karena iri, enggak, tapi ini karena saya sakit kurang minum, sudah. Ya, sehingga waktu di ronsen itu dilihat itu ada kayak cairan gitu ya, mengendap, sudah. Ya, dikasih obat hilang, sudah. Belum batu, sudah itu. Sakit sekali, sudah, kayak ditusuk gitu. Ya ini seperti pemazmur juga gitu, karena dia apa? Merasa melihat pemazmur bilang kok mereka kok baik-baik saja keadaannya. Jadi yang pertama, saudara, kapan manusia itu kembali ke titik nol? Saat mengalami yang namanya kegagalan. Ya, saudara pernah gagal kan tadi awal saya katakan. Manusia dalam titik nol itu waktu mengalami gagal. Merasa ditolak, merasa dikhianati, merasa dihancurkan. Yesus pun juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, bukan kegagalan, dia merasa dikhianati, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Di Getsemani dia tuh benar-benar dia doanya sampai orang tuh stres, sudah. Doanya tuh sampai berpeluh, keringatnya tuh sampai meneteskan darah. Ya, saking stresnya dia, saking bagaimana dia harus menyerahkan nyawanya demi saudara dan saya, saudara. Yesus juga diperlakukan tidak baik, saudara. Dipermalukan, disiksa, dijual, disalib, bahkan endingnya disalib, saudara. Ya, jadi setiap kita tuh pernah yang namanya ngalami yang namanya kegagalan, saudara. Pemazmur bilang bahwa dia katakan, aku ini dungu, aku nggak mengerti, kenapa kok aku harus iri hati kepada orang fasik. Ini yang saya katakan di titik nol. Tapi untungnya, saudara, kalau kita baca semua kitab Mazmur 73 tadi ini, dia bertobat, dia sadar, ya, dia remuk hati, saudara. Dia mengalami peremukan hati, saudara. Ini loh, saudara, kalau kita sadar, ngerti bahwa kehidupan kita tuh ada salahnya, kemudian kita langsung bertobat, Tuhan tuh enggak membiarkan kita, saudara. Tuhan angkat kita. Coba lihat Mazmur 73 tadi ayat 23. Ketika pemazmur tadi sadar, aku ini dungu, aku ini bodoh. Tetapi ketika dia berdoa dalam hadirat Tuhan, dia melihat kesudahan orang fasik. Ayat yang ke-21, 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Nah ini sudah. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, ada step by step ketika pemazmur bertobat, dia mengakui kedunguannya dia. Tuhan memegang dia. Bukan saya memegang, Tuhan menuntun. Engkau mengangkat aku, engkau memegang aku, engkau menuntun aku dan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dari titik nol ketika kita bertobat, kita sadar siapa kita. Tuhan angkat kita kembali, saudara. Firman katakan apa? Tidak selama-lamanya orang benar itu jatuh, saudara. Tuhan akan melepaskan semuanya itu ketika kita sadar siapa kita, saudara. Makanya, saudara, kembali ke titik nol tadi, saudara. Maksudnya Tuhan membawa kita kembali ke titik nol itu supaya kita sadar
apa yang kita miliki semua itu asalnya dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara cuma dititipkan, titip. Kalau orang tua, saudara punya orang tua biasanya kan titip yo, aku selama pergi tak kayak kunci omah, jaga, misalnya kayak gitu, saudara. Sama, kita tuh juga dititipi Tuhan, kita tuh pengelola, saudara. Makanya kita perlu mengelola hidup kita. Kelola hidup kita. Tadi awal saya katakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk apa? Kita kelola. Oh ya, aku ini kok masih males ya. Aku ini kok suka masih menggerutu ya. Jangan sampai aku menggerutu, jangan sampai seperti bangsa Israel bersungut-sungut terus saja. Belajar ngaca tadi, lebih lama ngaca firman Tuhan supaya hidup kita nggak ngaco, saudara. Nggak ngaco kita sendiri juga nggak ngaco orang lain, membuat orang lain kacau, saudara. Ayo, ada kesempatan, saudara. Sadari malam hari ini bahwa diri kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, saudara. Zakaria 4, next. Ayat yang ke-6. Ya, dikatakan apa? Lalu ia berkata, begini firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah. Saudara, dari sini saya sadar, saudara, bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Yang membuat kita bisa itu karena disertai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Tuhan. Disertai Tuhan, itu kuncinya, saudara. Mau bagaimana dunia ini, mau apapun kondisinya, asal kita disertai Tuhan, kita aman, saudara. Makanya jadi orang benar. Ada kan istilah benar, berani karena benar, takut karena salah. Saudara, selama saudara benar, apa yang kita takutkan, saudara? Hal kekhawatiran. Kenapa kok mereka ada kata-kata hal kekhawatiran, jangan kamu takut akan hari depanmu. Ya, karena orang khawatir tuh nggak bisa menilai dirinya. Kita tuh istimewa, saudara. Kita tuh punya berkat dari Tuhan luar biasa, saudara. Tinggal kita kelola. Kalau manusia bisa mengelola hidupnya tuh pasti cuan, saudara. Ya, bahasanya cuan, pasti profit, saudara. Semua yang kita kelola pasti hasilnya baik, saudara. Saudara punya rumah bagus tapi kalau nggak dikelola, wes dijarno ae, nggak disaponi, mungkin nggak dicat ulang misalnya, ya rusak, sudah tinggal tunggu waktu. Hubungan suami istri kalau nggak kita kelola, mau sebaik apa ya rusak, saudara. Nggak banyak komunikasi, masih suka egois, mementingkan diri, apalagi, saudara. Menang-menangan itu kan kita nggak mengelola rumah tangga kita, saudara. Hubungan dengan anak bagaimana, kita kelola. Saya juga belajar, saudara. Kita nggak sempurna. Manusia itu belum sempurna, saudara. Makanya bukan istilah. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan cuma di gereja, di keluarga itu juga besi menajamkan besi, saudara. Saudara makin diasah semakin tajam, saudara. Jangan saudara, wes gak cocok berdino tukaran. Bukan dari Tuhan loh, saudara. Kok tahu bukan dari Tuhan? Ya. Mari belajar, saudara. Ya. Seperti Tuhan katakan, mengosongkan diri. Kenosis, ya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara buka di Filipi 2 nanti di rumah, ayat yang ke-5 sampai 7. Ya, tanggalkan topeng kita, saudara. Tanggalkan kebanggaan kita. Itu hanya tempelan, saudara. Dikatakan tadi loh, kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit. Sedikit dalam arti bisa jadi kita tidak punya saudara, sumber daya yang cukup. Tetapi kalau roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan dipercaya Tuhan, saudara bisa mengelola apa yang ada di saudara. Termasuk keluarga kita, termasuk kehidupan kita pribadi, saudara. Yesus katakan amin, saudara. Nah, makanya sudah kembali bicara soal tadi, saudara. Bicara soal roh Tuhan tadi, yang membuat berhasil itu Tuhan, saudara. Ya. Jadi saya ingat, saudara, Daud, ya. Daud ketika dia di masa tuanya ini, ya, di masa tuanya, Daud ini punya keinginan, saudara. Dia ngomong sama Nabi siapa waktu itu ya, Nabi Nathan. Dia ngomong gini, mosok toh aku punya rumah kayak gini, megah, istana megah. Gak ada bait Allah dibangun dengan hal biasa, dengan tenda aja, di dalam tenda. Aku pengen bangun bait Allah yang besar. Tidak salah, saudara, Daud. Ya, Daud punya keinginan yang tulus.
Daud punya dana, punya kekayaan. Daud punya posisi. Kalau raja bilang, ayo bangun, bangun. Saudara. Dan suatu ketika Tuhan katakan apa kepada Daud lewat Nabi Nathan? Bukan engkau yang membangun, tapi anakmu nanti yang bangun. Daud apakah memaksakan dirinya? Enggak. Dia tidak memaksakan kehendaknya, ambisinya enggak. Dia mengubur ambisi pribadinya. Saya tulis sudah kehendak sudah. Saya buka di dalam kamus Alkitab. Artinya telema sudah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya God preferred will, benar ya tulisannya ya. God preferred will. Kehendak Tuhan yang disukai. Yang diprioritaskan. Sing paling disenangi Tuhan itu apa toh tak lakukan. Seringkali manusia kita kan lakukan punya ini kan untuk Tuhan. Belum tentu perbuatan baik saudara itu memang dari Tuhan. Siapa tahu itu ambisimu, siapa tahu saudara mungkin punya sesuatu, cari nama saudara. Atau sesuatu yang lainnya, yang lebih tahu Tuhan. Daud ini lebih menyukai apa yang Tuhan mau daripada apa yang dia mau saudara. Makanya God preferred will itu mari saudara kita terapkan dalam kehidupan kita saudara. Jangan sampai kita maunya kita paksakan saudara. Termasuk hal-hal soal pikiran. Tadi pagi saya katakan tentang asumsi. Seringkali manusia kan berasumsi kan. Oh itu mesti salah orang itu. Oh orang itu mesti gini. Enggak hormat, enggak tunduk, enggak setia. Itu kan pikiran kita, penilaian kita. Saudara kita tuh dikasih hak penilai saudara, menilai saudara. Termasuk saya, semua itu kita tuh jago dalam hal menilai saudara. Benar enggak saudara? Tapi, saya katakan tapi saudara. Asal selama masih dalam pikiran kita, itu hak saudara. Itu saudara hubungannya dengan Tuhan aja. Tapi kalau sudah penilaian saudara sudah keluarkan, dan itu belum tentu itu benar, tanggung jawabnya kepada orang yang saudara nilai saudara. Itu saudara, bukan hanya dengan Tuhan, pada orang tersebut. Makanya ada orang trauma, aku kok dilokno ini trauma, takut. Ketemu sama orang ini suka nilai. Padahal belum tentu benar yang dinilai dia. Hati-hati saudara. Juga tentang asumsi. Banyak orang tuh sukanya bermain di area asumsi. Saudara. Saya pernah sampaikan di doa pengerja. Ayo hati-hati pengerja, jangan sampai kita punya prinsip berasumsi. Membuat kisruh. Belum ngerti kebenarannya sudah ngomong saudara. Hati-hati saudara. Daud juga demikian. Dia tidak mau hanya pikirannya aja, hanya keinginannya saja, tapi lebih baik Tuhan lah. Dia taat sama Nabi Nathan waktu itu. Bukan kamu loh yang bangun, tapi Salomo. Mari kita cek hati nurani kita saudara. Kisah Rasul kita lihat 24 ayat 16. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah 24 16. Mari kita belajar untuk cek hati nurani kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kita. Benar enggak hati nurani kita? Tuhan itu berbicara lewat hati loh saudara. Makanya Tuhan kan dalam kitab Amsal 4:23 katakan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul kehidupan. Kalau hati nurani kita mati saudara, Tuhan gak bisa berbicara. Amsal katakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Kalau hati kita kotor, tercemar, pahit, Tuhan gak bisa berbicara saudara. Tuhan gak bisa ngomong. Roh Kudus itu kan roh yang halus lemah lembut kan. Ya. Tuhan berbicara bukan hal yang supranatural, maksudnya spektakuler kok supranatural, spektakuler. Tetapi Tuhan tuh bisa berbicara dalam kelembutan, dalam ketenangan. Elia kan waktu dia lari, Elisa apa Elia? Elia kan, Tuhan berbicara, berbisik kepada Elia lewat angin yang sepoi-sepoi. Artinya Tuhan tuh berbicara tuh lembut dalam hati kita. Tapi kalau hati kita kotor, Tuhan gak akan berbicara. Kemudian yang kedua, kapan manusia kembali ke titik nol? Tadi yang pertama karena mengalami kegagalan. Yang kedua apa? Saat kehilangan saudara. Kapan manusia kembali ke titik nol? Ketika dia sedang mengalami kehilangan. Dia katakan apa? Siapa gerangan ada padaku? Selain di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nyanyikan saudara ya. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah
selama-lamanya habis lenyap tuh bahasanya kehilangan semuanya saudara. Tapi Mazmur katakan bagianku tetaplah Allah. Semua boleh hilang, tapi hanya satu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Allah sendiri saudara. Tujuh saudara. Allah jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Ya, ratapan 3 ketika Nabi Yeremia dia menyaksikan bagaimana orang-orang waktu itu musuhnya menghancurkan bait Allah. Tembok-tembok Yerusalem diruntuhkan semua dengan mata kepalanya dia lihat sendiri. Dia menangis, bangsanya ditawan oleh musuh karena akibat ulahnya sendiri, karena dosa. Tetapi dia katakan apa? Coba kita lihat ratapan 3. Mungkin kita sedang berputus asa hari-hari ini saudara. Melihat mungkin nasib keluarga kita, mungkin nasib bagaimana kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Yeremia saudara. Kita lihat ratapan pasal yang ketiga, ayat ke-21. Dia tetap katakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dia menyaksikan bagaimana keruntuhan Yerusalem. Tembok Yerusalem runtuh. Bait Allah runtuh. Orang-orang diangkut, ditawan di Babel. Tapi dia percaya kalau semuanya hilang diizinkan Tuhan hilang semuanya. Tapi dia mengatakan apa? Bagianku ialah Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sedang kehilangan sesuatu, saya tidak tahu, mungkin orang tuamu, mungkin bisa jadi itu anakmu sendiri, itu pekerjaanmu semuanya. Tetapi satu hal, jangan sampai Allah itu hilang dalam kehidupan kita, saudara. Ratapan tadi katakan, bagianku ialah Allah. Ya, mari saudara, lewat hal-hal ini saudara, kita bisa mereset kehidupan kita saudara. Ya, ketika kita sedang mengalami kehilangan, kegagalan, dalam titik nol saudara, tetap jangan sampai kita putus pengharapan kita. Kita semakin sadar, iya ya aku ini ternyata nggak bisa apa-apa. Aku ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Seringkali kita kan bangga. Sepertinya kita punya sesuatu yang kita banggakan. Suatu ketika Tuhan akan ambil itu saudara. Tinggal hanya Tuhan saja dengan saudara. Semua boleh hilang, tapi hanya satu yang tidak boleh hilang, Allah. Allah lah yang menjadi bagian kita secara permanen saudara. Oleh sebab itu, ketika sudah mengalami dalam titik nol, ayo kita buat cerita yang baik dalam kehidupan kita saudara. Buat sejarah kita tuh sejarah yang tidak sejarah yang memalukan saudara. Ya, apa yang sudah buat baik atau jahat itu kalau saya katakan itu sebuah sejarah yang tidak pernah hilang saudara. Benar nggak saudara? Mungkin sudah memaki-maki orang, itu sejarah nggak bisa hilang. Semua orang akan ingat. Mungkin perkataan sudah dilupakan orang, tapi perbuatan saudara nggak pernah dilupakan orang saudara. Makanya hati-hati dengan perbuatan kita saudara. Apapun yang kita perbuat di masa lalu, sejarah kehidupan kita tidak pernah hilang saudara. Itu pembelajaran bagi kita semua saudara. Oleh sebab itu mari kita harus bisa menang terhadap diri kita sendiri. Termasuk bisa menahan diri seperti Daud tadi saudara. Dia nggak memaksakan dirinya, tapi dia bisa menahan dirinya. Ya, jangan sampai malam hari ini saya ingatkan saudara, kita membuat sejarah kekalahan, membuat sejarah kemarahan, membuat sejarah aib bagi keluarga kita, mempermalukan keluarga, mempermalukan gereja. Tetapi kita bikin ya sejarah atau cerita yang baik, kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan. Itu yang harus kita bikin cerita yang bagus dalam kehidupan kita, saudara. Setuju katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudara, kapan manusia itu kembali ke titik nol? Ketika manusia itu jauh dari Tuhan, saudara. Kitab Mazmur katakan apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Loh, ini diingatkan Tuhan. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Ingat bangsa Israel, mereka berzinah dengan Tuhan. Berzinah itu bukan berarti secara jasmani berzinah, mungkin selingkuh, enggak saudara. Berzinah itu saudara melupakan Tuhan. Enggak lagi Tuhan yang menjadi andalan saudara, tetapi sesuatu yang seolah-olah saudara bikin itu jadi Tuhan. Mungkin uang, bisa jadi itu kekayaanmu.
kemampuanmu, keahlianmu itu bisa jadi Tuhan, saudara. Jadi berhalamu, saudara. Makanya kalau orang yang tidak mengenal Tuhan tuh apa yang dikatakan Efesus? Kita lihat Efesus pasal yang keempat, 17. Orang yang gak mengenal Tuhan tuh gimana, saudara? Kita lihat, kita cek, saudara. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa cirinya orang tidak mengenal Allah? Pikirannya sia-sia. Ayat yang 13 apa lagi? 18. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap, saudara. Itu orang yang gak mengenal Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Hubungan kita sudah menjauh. Itu orang yang gak mengenal Allah. Itu yang dikatakan tadi. Orang yang berzinah, berkhianat kepada Tuhan. Kitab Mazmur tadi katakan apa? Ayat yang ke-27. Berzinah. Orang yang meninggalkan engkau akan binasa. Terus apa lagi orang yang tidak mengenal Allah itu? Orang itu bodoh, dikatakan ayat yang ke-18. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan kenapa? Degil. Ternyata orang yang gak mengenal Allah itu banyak, saudara. Pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan. Bodoh. Bodoh ini bukan stupid, bukan bodoh secara IQ, saudara, tapi foolishness. Artinya apa? Foolishness itu sok tahu, saudara, gampangnya, saudara. Tegar tengkuk, merasa tahu segalanya. Terus gak perlulah. Makanya kitab 2 Timotius pasal ketiga katakan apa? Akhir zaman. Manusia itu susah untuk diajar. Maunya sendiri. Itu katanya sok tahu, foolishness tadi, saudara. Merasa punya kekuatan. Seperti jemaat di Laodikia kan salah sangka. Aku kaya semuanya. Tapi Tuhan katakan kamu ini melarat, miskin, telanjang. Makanya belilah padaku emas yang dimurnikan. Oleslah matamu dengan minyak pelumas. Minyak lumas artinya minyak Roh Kudus. Jemaat Laodikia merasa dia salah sangka. Aku sudah kaya, aku sudah menikmati semua ini kan berkat Tuhan. Belum tentu, saudara. Makanya Tuhan katakan kamu ini melarat, miskin, dan telanjang di hadapan Tuhan. Seperti ini dikatakan tidak mengenal Allah itu siapa lagi? Degil tadi, ayat yang ke-18. Kemudian apa lagi? Ayat ke-19. Perasaan mereka telah tumpul. Sudah tumpul itu kan kalau misalnya sudah punya pisau. Pisau itu kalau tumpul nggak bisa dipakai, saudara. Buat ngiris itu kan mesti bahasanya ketul, saudara. Nggak enak kan ngiris sesuatu kalau pisaunya ketul itu nggak enak, saudara. Sama pikirannya tumpul seperti pisau yang tumpul tidak bisa dipakai. Ya, tidak lagi peka dengar suara Tuhan karena tumpul, perasaannya mati tadi, hati nuraninya mati. Hati nuraninya kenapa? Karena banyak kepahitan, banyak kemarahan. Hatinya pahit. Kemudian apalagi dikatakan orang yang tidak mengenal Allah itu apa? Kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Hawa nafsunya kuat, saudara. Serakah. Selalu kurang aja. Tidak pernah merasa cukup, saudara. Selalu kurang, matanya enggak puas. Benar kita pengkhotbah katakan, mata manusia itu enggak puas. Tidak kenyang melihat. Yang nulis ini Salomo, saudara. Salomo kan raja super kaya, saudara. Kalau sekarang ini bandingannya dengan Elon Musk. Benar, saudara. Orang terkaya dunia kan katanya itu kan Elon Musk. Elon Musk. Serahlah pokoknya ada masnya. Mas Denny, Mas apa lagi? Mas Ayub, ya. Mas Sidong, Mas Lili. Saudara, katanya konon Elon Musk itu terkaya sak dunia, saudara. Salomo juga katakan semuanya sia-sia. Loh, Salomo punya apa aja? Kuda. Punya kekayaannya serba ada, saudara. Tapi dia katakan dalam Mazmur, dalam pengkhotbah katakan mata manusia itu tidak kenyang untuk melihat. Sama ini orang yang tidak mengenal Allah itu hawa nafsunya kuat, saudara. Makanya dikatakan apa? Kitab Kolose 3. Cepat ya, kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita buka kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang pertama matikan. Matikan bukan berarti kita harus bunuh diri, enggak, saudara. Matikan tadi loh, sifat-sifat kedagingan kita loh. Yang duniawi. Contohnya apa? Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan,
yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu hal yang cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat itu, serakah itu ternyata sama dengan penyembahan berhala. Saudara. Mungkin saudara enggak nyembah patung, tetapi kalau ada kriteria yang di atas ini, berarti saudara sama dengan menyembah berhala, saudara. Matikan dikatakan. Kemudian ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah. Jadi yang pertama suruh apa? Matikan. Yang kedua buanglah. Yang kita buang apa saudara? Marah, geram, kejahatan, fitnah. Nah ini bisa soal asumsi tadi ya. Fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terus jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan saudara. Menanggalkan itu, tanggalkan itu artinya kita buang. Bukan tanggal, kita lepas. Atribut tadi loh. Tentang kemarahan tadi, tentang dusta tadi, fitnah tadi kita buang saudara. Kita tanggalkan. Ya, jangan kasih makan hidup lama kita saudara. Habit kita yang buruk jangan kita kasih makan saudara. Jadi supaya kita enggak dikatakan tadi tidak mengenal Allah tadi itu, mari kita matikan perbuatan-perbuatan daging itu. Kita buang, kita tanggalkan saudara. Ya, kita robek. Ya istilahnya kita robek. Jangan lagi dilihat, jangan lagi diingat-ingat, jangan lagi dipakai lagi saudara. Jadi kembali ke PowerPoint. Bukti saudara, Roh Kudus bekerja. Bukan hanya saat saudara menangis ketika menyembah Tuhan. Ketika saudara beribadah, enggak cuma sekedar cuma tangisan saudara, tapi apa? Perubahan hidup setelah kita beribadah saudara. Saya kasih guyonan kan saudara. Tadi pagi juga asarnya itu harusnya kasih selamat beribadah itu waktu pulang saudara. Karena kita tuh sesungguhnya tuh prakteknya waktu di luar gereja saudara. Selamat beribadah. Nah, bukan cuma di dalam gereja, ya, saudara baik-baik saja saya enggak tahu saudara gimana. Tapi di luaran sana pulang gereja saudara di depan sini mungkin diselip atau disenggol ngamuk-ngamuk misalnya saudara. Itu kan baru di area gereja. Itu sesungguhnya ibadah sesungguhnya di luar sana saudara. Praktek. Ya ibadah sesungguhnya itu di luar saudara. Ya mari dari hal-hal yang saya sampaikan saudara. Ya kita perlu belajar saat kita di titik nol tadi saudara. Sadari bahwa semuanya itu dari Tuhan saudara. Apa yang kita harus lakukan? Yang terakhir saudara. Apa yang harus kita lakukan di titik nol? Apa yang kita lakukan ketika kita ada dalam titik nol? Yang pertama apa? Lihat setiap masalah saudara. Sebagai proses. Semuanya itu proses saudara. Bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan menghukum aku. Kenapa kok aku dalam titik nol? Kenapa kok aku harus seolah-olah sudah tidak ada apa-apa, tidak berdaya? Tidak saudara. Setiap ujian adalah kesempatan untuk kita bisa mengalami kesetiaan Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan di titik nol? Lihat setiap masalah yang kita hadapi saat ini sebagai proses dari Tuhan, bukan hukuman. Firman Tuhan katakan apa? Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Yang pertama, yang kedua apa? Mari, seringkali kita kan terintimidasi dengan pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita dalam titik nol? Lawan intimidasi iblis. Lawan pikiran-pikiran negatif. Ya, jangan biarkan ketakutan mengendalikan kita. Mengendalikan arah hidupmu. Oh, kamu tidak bisa, tidak berhasil. Buktinya kamu kan dalam nol toh. Loh, kamu ditinggalkan kan? Mana usahamu enggak berhasil kan? Nah, kita terintimidasi. Mari sudah. Tuhan itu bukan menghukum kita, sudah. Tuhan itu sedang mereset ulang hidup kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ingat sudah, pertolongan Tuhan di masa lalu. Siapa yang enggak pernah ditolong Tuhan? Enggak ada, sudah. Ya. Kita Ratapan 3 katakan apa? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sudah nanti baca Ratapan 3. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jika Tuhan menolong kita dulu, Ia pasti menolong kita lagi, sudah. Itu sudah rencana Tuhan, sudah. Yang keempat, yang terakhir, sudah. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita dalam titik nol? Ayo kita manfaatkan apa yang ada pada kita. Jangan fokus kepada kekurangan kita, tapi gunakan apa yang ada di tangan saudara dengan iman.
5 talenta tadi, 5, 2, 1. Kalau satu dipendam, tidak berkembang, saudara. Tapi kalau setia dengan perkara kecil akan tambahkan perkara yang besar, saudara. Jadi 5, saudara. Ya, manfaatkan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jangan fokus pada kekurangan kita, tapi gunakan apa yang ada dalam tangan kita, saudara. Sekali lagi Tuhan tidak pernah membawa kita ke titik nol untuk menjatuhkan kita, saudara. Justru Ia membawa kita untuk dibentuk ulang, dikembalikan ke rancangan yang asli, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, sebagai kesimpulan yang terakhir, saudara, saya mau katakan bahwa gini, saudara, titik nol itu bukan tanda kita gagal, saudara. Kesimpulannya, saudara, titik nol itu bukan tanda kita gagal, tapi justru itu sebagai titik balik kita untuk kita menuju pemulihan dan kebangkitan rohani kita, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Ketika kita berada di dalam titik nol, disitulah Tuhan mulai membangun kembali. Tembok Yerusalem dibangun kembali, saudara. Zamannya Yeremia, saudara. Zamannya siapa ini? Nehemia. Yang runtuh dibangun kembali dengan kehidupan dasar yang kuat, lebih kokoh, bukan kekuatan kita sehingga kita bangga, kadang-kadang bangga ini loh, aku ini loh, usahaku ini loh, bukti aku kuat, aku bisa. Enggak, saudara. Bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi kebanggaan kita, tetapi atas kasih karunia dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, titik nol itu iman kita diperbarui, saudara. Damai sejahtera kita dipulihkan. Dan arah kita, hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Seperti Daud tadi, dia diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bukan maunya dia, tapi dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Titik nol saya tulis, bukan akhir, tetapi awal dari karya pemulihan Tuhan. Saat kita tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan, disitulah kita menemukan bahwa Tuhan adalah segalanya. Saya diberkati malam hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama.